Selamat pagi PS1. Pagi, Ibu. Hari ini semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bahagia nggak? Bahagia. Oke. Terima kasih semuanya karena udah bahagia hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, ada dua hal yang akan Ibu cek. Yang pertama kerapihan, kemudian yang kedua kehadiran. Untuk kerapihan, Ibu lihat Devano, Rian, Robi, rambutnya yang masih gondrong-gondrong boleh dicukur dulu ya supaya nggak berat pelajaran. Tahu nih ini Farhan. Lalu yang perempuan yang pakai kerudung nanti bisa dirapikan supaya dengan cipon. Dan yang rambutnya panjang-panjang bisa jangan digerai, bisa punya satu gitu ya. Kemudian akan Ibu cek kehadiran. Minggu lalu kalau tidak salah yang tidak hadir Ona ya, apakah sudah hadir? Hadir Bu, hadir. Udah sehat? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Oke, Dian? Hadir Bu. Udah balik Jakarta? Udah. Oke, berarti hari ini semuanya masuk ya? Iya. Ayo masuk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa masing-masing menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang resolusi konflik. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah supaya kalian mengetahui apa itu definisi resolusi konflik, kemudian kalian juga tahu pengelompokan dari resolusi konflik itu sendiri dan bagaimana diterapkan di masyarakat. Boleh di next? Oke. Sebelum masuk ke slide yang pertama, Ibu mau tanya dulu. Sebagai pemantik, ini gambar apa? Berkelahi Bu, berkelahi itu Bu. Konflik. Wah itu tawuran. Ya, konflik tawuran ya. Tungguan benar. Oke. Jadi kalau ada konflik pasti ada jalan keluar. Tapi jalan keluar itu kita harus lalui dengan resolusi konflik. Yang pertama, definisi secara umumnya adalah resolusi konflik itu adalah proses memungkinkan seseorang atau individu untuk memecahkan konflik dalam sebuah metode, gaya, cara, dan sikap yang baik secara konstruktif. Kemudian menurut Morton, resolusi konflik adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, terus meneliti terjadinya konflik dan juga membuat resolusi terhadap konflik. Nah, sebelum kita masuk ke next slide, Ibu mau tanya dulu, kalian tahu nggak sih apa aja bentuk-bentuk dari resolusi konflik? Boleh diskusi sama temennya kalau nggak tahu? Mediasi Bu. Ya, mediasi. Adjudikasi, betul. Konsiliasi. Pintar. Ih, keren-kerennya nih PS1. Iya, boleh di next. Nah, jadi umumnya resolusi konflik itu dibagi menjadi 5. Ada pencegahan konflik, ada pengelolaan konflik, kemudian tadi ada rekonsiliasi, yang kalian sebutkan ada negosiasi, dan yang terakhir ada transformasi. Nah, di pencegahan konflik ini terbagi lagi menjadi 2. Jadi setiap bentuk dari resolusi konflik ini dia punya turunan tersendiri. Seperti pencegahan konflik ini. Pencegahan konflik ini ada 2 ya. Pertama adalah secara langsung. Dia melalui dalam jangka waktu pendek, kemudian membutuhkan mediator. Biasanya juga membutuhkan kekuatan militer untuk menyelesaikannya. Contoh kasusnya seperti yang kemarin malam terjadi, yaitu intoleransi warga di Tangerang terhadap mahasiswa Unpam. Kemudian yang kedua ada pencegahan konflik struktural. Nah, konflik ini tuh lebih kompleks lagi, masuknya lebih ke ranah negara. Jadi diselesaikannya dalam waktu panjang, seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan di Papua. Itu kan sekarang masih marak banget terjadi di media-media massa. Oke, boleh di next. Nah, sekarang pengelolaan konflik. Pengelolaan konflik itu ada 6 ya. Nah, tadi udah bilang juga di awal kalau ada yang punya turunan tersendiri yaitu akomodasi. Oke, kita masuk yang awal, avoiding. Avoiding ini adalah resolusi konflik dengan makna bahwa si pihak yang terlibat dalam konflik ini, pihak A, pihak B, itu tuh saling menghindar dari masalah mereka, sehingga mereka tuh nggak mau terjadi masalah lagi karena tekanan masalah tersebut gitu ya. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi itu terdiri dari mediasi, melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau pemberi nasihat. Kemudian arbitrase, melibatkan pihak ketiga sebagai pemutus suatu keputusan supaya konfliknya selesai. Ada juga adjudikasi. Adjudikasi ini pakai apa sih kalau boleh tahu? Ada yang tahu?
lembaga hukum. Ya. Terus konsiliasi, stalemate, koersi dan juga segregasi. Lalu ada competing. Nah, competing, collaborating dan juga compromising ini dia adalah bertiga ini adalah hal yang sama. Jadi sebentar Ibu tulis. Competing ini nanti dia akan menghasilkan hasil win-lose solution. Win-lose solution. Jadi competing ini atau kompetisi merupakan konflik di mana pihak yang terlibat itu bersaing untuk memenangkan konflik. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kemudian kita masuk ke compromising atau kompromi. Pihak yang terlibat saling berkompromi atau bernegosiasi sehingga ketemu jalan keluar, tapi keduanya itu ada hasil yaitu lose-lose solution. Kemudian yang ketiga ada collaborating atau kolaborasi. Nah, di sini pihak yang terlibat dalam konflik itu mereka saling bekerja sama supaya ketemu jalan keluar sehingga keduanya nanti mendapatkan hasil win-win solution. Jadi sama-sama diuntungkan karena di awal mereka juga punya kesepakatan untuk menghargai keputusan sama lain gitu. Collaborating. Ini ada win-win solution. Nah, kalau yang conglomeration ini, dia itu adalah jenis mixture type. Jadi kayak pihak yang terlibat dalam konflik ini bisa menentukan mau pakai yang competing, collaborating, atau compromising, bisa juga digabungkan. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau menanggapi? Ya, boleh Alia Alifa. Saya mau izin menambahkan yang tentang adjudikasi. Adjudikasi itu dimana kayak pengelolaan konflik ini mengandalkan lembaga hukum. Pokoknya ini udah sampai ke ranah hukum, sampai ketuk palu gitu. Terus kalau yang konsiliasi, pihak-pihak seperti Kementerian Agama yang terlibat dalam menangani konfliknya diskriminasi agama di suatu wilayah, kayak pihak-pihak kementerian tersebut juga perlu mengambil keputusan secara adil. Kemudian untuk mediasi sendiri bisa diambil dari pengalaman kita sebagai peserta didik yang mungkin sering mengalami konflik dengan temannya. Kemudian kita dipanggil sama guru BK masuk ke ruangan BK tersebut untuk mendapatkan nasihat dari guru BK sebagai pihak penengahnya. Sudah cukup? Boleh diberi tepuk tangan? Ya benar ya tadi yang Alia bilang. Jadi kalau secara ringkasnya itu tadi udah dijelasin juga ya, mediasi itu yang pakai penengah sebagai penasihat. Kayak kalian punya masalah misalkan sama teman kalian, entah masalahnya kecil atau besar, pasti kan kalau di sekolah kalian bawa dulu ke guru BK kan. Jadi guru BK itu sebagai penasihat. Kemudian tadi arbitrase itu pihak ketiga sebagai yang memutuskan keputusan. Kalau adjudikasi melalui lembaga hukum seperti masalah persengketaan tanah misalkan, konsiliasi juga sama. Nah, untuk di akomodasi ini punya peran di mana kalau mereka sebagai penengah, mereka tidak boleh berpihak pada satu pihak yang terlibat dalam konflik, nggak boleh berpihak. Misalkan yang berselisih itu adalah Dina dan Silvi. Nah, jangan sampai saya sebagai penengah itu fokus terhadap Dina aja nih atau Silvi gitu kan. Jadi nggak boleh timpang tapi harus seimbang. Sama-sama mendengarkan pendapat dari keduanya gitu biar sama. Terus tadi ada stalemate. Stalemate itu adalah pihak yang berkonflik punya kekuatan yang seimbang. Jadi karena kekuatannya seimbang, terkadang stalemate ini tuh ada posisi di mana keduanya itu nggak bisa nemuin jalan keluarnya sehingga masalahnya nggak kelar-kelar. Terus koersi, permasalahan secara paksa harus diselesaikan. Segregasi ini hampir sama kayak avoiding, cuman segregasi ini bedanya adalah si pihak yang terlibat dalam konflik ini tuh memisahkan diri, jadi sama-sama udah nggak mau ngurusin lagi permasalahan mereka, makanya dipilih untuk misah gitu. Boleh di next. Nah, kita masuk ke bentuk lainnya, ada rekonsiliasi, negosiasi, dan juga transformasi konflik. Nah, rekonsiliasi ini adalah pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu. Umumnya bukan lembaga hukum ya, bisa lembaga non-hukum
yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Terus ada negosiasi, ini sama kayak mungkin kalian di kehidupan sehari-hari sering mengalami negosiasi ya. Bukan hanya bernego tentang harga di pasar, tapi juga bernego tentang konflik sendiri dengan teman atau dengan orang tua. Ini adalah proses mencapai kepuasan bersama melalui diskusi, tawar-menawar, atau berunding untuk mencapai persetujuan yang sesuai dengan karakteristik tertentu melalui beberapa tahapan yang saling bertentangan satu sama lain. Jadi negosiasi itu nggak selalu berjalan mulus, tapi akan ada aja kayak si A nggak mau ngalah, kayak dinego sampai ditawar-menawar sampai masalahnya selesai. Terus yang kelima ini ada transformasi konflik. Nah, transformasi konflik adalah upaya untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial politik yang positif. Jadi masalah dibawa ke meja perundingan. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya perang-perang kayak mungkin demonstrasi yang anarkis gitu ya. Jadi bisa suatu masalah itu dibawa ke meja perundingan sehingga ada sedikit kayak konteks dialogis lah, ada bertukar pikiran di situ. Oke, boleh di next. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke, belum ada ya. Nah, kemudian ini ada kerangka kerja mediasi ini dari Junior James Howell melalui bukunya Meditation. Nah, mungkin sebelumnya kita tuh paham kalau mediasi itu adalah di mana orang yang berkonflik ada penengah, itu aja kan kita pahami. Tapi sebenarnya mediasi itu punya kerangka kerja yang sebegitu kompleksnya ya. Mulai dari si pihak yang berkonflik ini berinteraksi. Jadi pihak yang berkonflik ini berinteraksi, kemudian sampai ada titik di mana keduanya menentukan nih, kayaknya kita harus punya mediator deh supaya masalahnya cepat selesai gitu kan. Nah, tentukanlah mediasinya. Nah, mediatornya ini kemudian menentukan pendekatan yang ingin digunakan dalam menyelesaikan masalahnya dengan si mediasi tadi, yaitu misalkan pendekatannya pakai pendekatan lingkungan, pendekatan kekeluargaan, pertemanan, dan lain-lain. Nah, dari hasil pendekatan tadi dan juga prosesnya, dapatlah hasil. Hasilnya itu bukan hanya untuk mereka yang bertikai atau yang berkonflik, tapi juga hasil bagi mediator dan juga hasil bagi pihak ketiga. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke. Kemudian Ibu mau jelasin lagi tentang, boleh diisi lagi sebentar? Maksudnya bukan ini. Sorry ya, ke transformasi konflik. Nah, transformasi konflik ini tuh dia punya langkah awal penting untuk menuju transformasi konflik ini sendiri, yaitu pertama adalah menciptakan rasa saling percaya antara kedua pihak yang berkonflik. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan kelembagaan, kultur desa. Dan yang ketiga, menyiapkan tim ahli yang independen. Karena ini kan masalahnya tadi bahas soal konflik sosial dan politik, tentunya harus mengandalkan pihak-pihak yang sudah independen gitu ya, ahli-ahli yang sudah independen. Terus yang keempat, pertemuan silang yang saling menjajaki kebutuhan. Jadi sama-sama diketahui apa saja kebutuhan dari si pihak yang berkonflik ini, dari si A, dari si B gitu kan. Kemudian yang kelima ada menyepakati tahapan secara bersama, ada kesepakatan, ada konsensus. Yang terakhir melakukan negosiasi untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Boleh next? Lagi? Oke, nggak ada pertanyaan nih, beneran? Kalau belum ada, sebelum Ibu masuk ke dalam tugas individu ini, Ibu mau tunjuk salah satu, kayaknya tadi ada yang perhatiin banget. Ridho, boleh simpulkan pembelajaran hari ini? Oke, nah jadi hari ini tuh kita udah belajar resolusi konflik. Di dalam itu ada pencegahan, pengelolaan, rekonsiliasi, negosiasi, dan transformasi. Di setiap bentuk itu ada atau jenis penyelesaian konflik ini masing-masing punya turunannya. Kayak pengelolaan, yang di dalamnya itu ada akomodasi. Nah, di dalam akomodasi ini ada mediasi, arbitrase, koersi, konsilasi, arbitrisasi, dan segregasi. Cukup? Tepuk tangan buat Ridho. Oke, Ibu akan kasih kalian tugas individu. Nah, nggak apa-apa, ini gampang kok. Jadi nanti kalian cari satu konflik sosial di lingkungan kalian, entah itu konflik antara masyarakat dengan RT atau RT dengan RW, bebas. Tapi skemanya harus pakai skema medis yang tadi. Terus ada indikator penilaiannya. Nanti kalian bikin mind map satu halaman aja. Paling besar itu adalah nilainya 42% dan juga presentasinya
55%. Dan nanti deadline-nya tanggal 3 Juni. Dipersiapkan dengan baik ya. Baik, Bu. Kemudian sebelum selesai nanti ada 3 orang tadi yang aktif ya, Rido, Alia dan juga Dian. Nanti boleh ke ruangan ibu ambil reward sedikit ya. Ibu mau pantun sedikit sebelum selesai. Makan nasi pakai es batu. Terima kasih PS1. Kita berdoa dulu ya. Baik, Ibu. Bapak Silvi boleh disiapkan? Bersiap, berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Terima kasih, Bu. Terima kasih.